Kasus perintangan, peliputan, dan intimidasi terhadap wartawan oleh oknum polisi di Bondowoso, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Korda Tapal Kuda, meminta semua pihak untuk mafhum menjadikan perkara tersebut menjadi pelajaran bersama. IJTI tetap konsisten menegakkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya, intinya kami sangat mengapresiasi langkah dari Kepolisian Resor Bondowoso terkait dengan laporan kami dari DTI perihal kasus pelarangan dan intimidasi terhadap wartawan saat melakukan peliputan evakuasi pendaki di Gunung Saeng. Ada dokumentasi. Pak. Tidak ada dokumentasi. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Tutup. Laporan ini sudah kami berikan sekitar awal Mei tahun lalu dan sampai hari ini masih terus berlanjut. Kebetulan hari ini kami juga kedatangan tim penyidik dari Propam yang intinya bahwa hari ini mereka melakukan pemeriksaan akhir ya sebelum kasus ini akan disidangkan. Ya, sebagaimana mungkin yang sudah diberitakan bahwa kasus pelarangan dan intimidasi ini diduga dilakukan oleh seorang anggota Kepolisian Resor Bondowoso, Aibda R. Jadi waktu itu kami dan beberapa jurnalis dari Bondowoso melakukan peliputan evakuasi pendaki yang terjatuh di Gunung Saeng, tepatnya di sekitar tanggal 4 Mei 2025. Kemudian kami saat melakukan peliputan seperti biasa, kita mengikuti kegiatan pencarian sampai pada hari Minggu itu tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah korban. Saat proses evakuasi berlangsung, tim evakuasi saat itu melakukan membawa jenazah korban dari lokasi, dari TKP, menuruni jalanan di tengah hutan gitu ya. Kemudian Aibda R tanpa alasan yang jelas melarang kami untuk melakukan peliputan atau mengambil gambar. Ada dokumentasi. Pak. Tidak ada dokumentasi. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Tutup. Ada juga bahasa-bahasa yang itu cukup mengintimidasi bagi kami dan apa yang dilakukan oleh Aibda R maksud saya itu sudah memenuhi unsur yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bahwasannya yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu sudah masuk kategori pelarangan terhadap kami sebagai jurnalis saat melakukan tugas peliputan. Ya, sampai hari ini prosesnya masih berlangsung. Kami juga cukup mengapresiasi bahwasannya penyidik dalam hal ini juga tetap profesional menjalankan tugasnya. Sampai hari ini tadi, ini penyidik juga baru pulang, kami dimintai keterangan dan harapan ke depan bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk semua. Apapun bentuk intimidasi ataupun pelarangan peliputan terhadap jurnalis itu memang melanggar undang-undang dan itu ada konsekuensi hukumnya.
Ya, dari awal kita melakukan laporan, kita terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk juga kami menerima informasi bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian itu, Aibda R langsung dimutasi ke Samapta Polres Bondowoso, dan sampai hari ini yang bersangkutan juga masih berdinas di Samapta. Kemudian untuk beberapa jabatannya juga dihapuskan gitu ya. Dari kasus ini mungkin semua bisa belajar bahwasannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu sudah cukup tegas. Di sana mengatur segala hal bentuk intimidasi ataupun kekerasan, apalagi ya terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Semua yang sudah diatur sudah cukup menegaskan bahwasannya hal-hal yang melanggar pasal 40 tahun 99 itu sudah pasti mempunyai dampak hukum.